Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial IPS kelas 7 SMP. Baik, untuk membuka kesempatan bahasan kali ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan berbicara tentang pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Kemudian jika diajak bermain, dia juga ikut bermain. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Tujuan manusia melakukan manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan, kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, proses interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Melalui kontak sosial dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah kontak sosial, tadi sudah dibahas ya. Kemudian komunikasi sosial. Secara pengertiannya, kontak sosial merupakan hubungan masing-masing pihak dan tidak hanya langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya, kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain sebagainya. Kemudian dengan demikian, hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Kemudian komunikasi sosial merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Nah, kontak sosial bisa terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya baik secara tatap muka maupun tidak tatap muka begitu ya. Maka dari itu di tengah pandemi COVID-19 begitu ya, kita mengenal istilah adanya social distancing, tapi itu kurang tepat. Yang harusnya dilakukan adalah physical distancing atau jaga jarak secara fisik begitu ya. Tapi secara sosial, secara interaksi sosial kita masih melakukannya. Kita masih berhubungan melalui SMS atau aplikasi WhatsApp atau kemudian jika dalam pembelajaran mungkin melalui Google Classroom begitu ya, atau kemudian sekarang ini dalam penyampaian video YouTube begitu ya, ada pesan yang disampaikan kemudian ada yang menerima pesan begitu, artinya masih ada terjadinya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu mensyaratkan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial begitu. Selanjutnya, faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial yang pertama, faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat masak di dapur. Nah, biasanya imitasi ini terjadi dalam fase anak-anak begitu ya, meniru orang lain yang dianggap bisa begitu. Selanjutnya adalah faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Nah, itu hanya perantara. Sugesti itu ya istilahnya pengaruh gitu ya, pengaruh atau kemudian bisa jadi kalau dari dokter ke pasien berarti saran begitu ya. Atau kemudian nasihat bagaimana kemudian orang itu akan terpengaruh kemudian akan melaksanakan satu dua aktivitas begitu ya. Nah, biasanya kalau dokter kepada pasien kan dokter memberikan obat begitu ya. Kemudian obatnya
disarankan untuk diminum misalkan 3 kali sehari misalkan. Nah, sugesti itu kurang lebih seperti itu, hingga kemudian ya dengan kehendak Allah begitu ya, tentunya akan disembuhkan penyakit tersebut karena melalui perantara pengobatan dokter tadi. Selanjutnya adalah faktor identifikasi, merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seseorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Nah, bagi anak-anak yang laki-laki begitu ya, biasanya mencontoh seorang pemain sepak bola. Misalkan kalau sekarang ini masih ngetren ya, bahkan selalu ngetren begitu, adanya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi begitu ya. Dua striker yang kemudian menjadi idola hampir semua anak muda dalam pemain bola. Ada yang menirukan gaya tendangannya, ada yang meniru gaya tampilan rambutnya, ada yang kemudian membeli jersey bola begitu ya, fansnya Barcelona. Kalau dulu Ronaldo di Real Madrid, kemudian pindah ke Juventus. Nah, biasanya orang-orang juga akan ikut tuh trennya. Tidak lagi Real Madrid, kemudian jadi fansnya Juventus. Nah, tergantung seberapa besar dia ngefans dengan klub atau dengan sepak bola tadi begitu ya. Nah, selanjutnya faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang akan dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Nah, simpati itu sampai dalam tahap membantu begitu ya. Ikut merasakan kemudian membantu. Misalkan seorang tetangga mengalami musibah sakit, ya biasanya tetangga di sekitarnya akan ikut menjaga tetangga yang sakit tersebut bergantian bisa jadi. Karena ada faktor kedekatan, ada faktor kekerabatan dan kekeluargaan begitu. Nah, kemudian bisa jadi membantu secara finansial atau memberikan buah-buahan atau makanan yang sifatnya bisa menyembuhkan tetangga kita yang sedang sakit tersebut. Misalkan contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seseorang, biasanya 2 atau lebih. Kemudian berlangsung timbal balik, adanya timbal balik begitu. Kemudian adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Kemudian yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, ciri-ciri interaksi sosial jelas ya. Tadi di awal sudah disebutkan syarat-syaratnya, ada kontak sosial dan komunikasi sosial. Nah, berbicara tentang kontak sosial dan komunikasi begitu, maka setidaknya harus ada 2 orang, karena ada yang menyampaikan pesan dan kemudian ada yang menerima pesan. Nah, kemudian ada timbal balik begitu ya. Ada balasan, ada pertanyaan, ada jawaban gitu. Kemudian ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Simbol-simbol di sini bisa berupa tulisan atau berupa lisan, berupa bahasa yang disepakati. Misalkan orang Jawa di desa begitu ya, menggunakan bahasa-bahasa Jawa yang sifatnya ngoko atau keramah halus begitu ya. Atau kemudian ketika kita menemui orang-orang dari luar daerah sesama warga negara Indonesia, ya kita menyepakati bahwa kita menggunakan komunikasi dalam pertemuan itu menggunakan bahasa Indonesia, contohnya seperti itu. Kemudian adanya suatu tujuan tertentu. Nah, tujuannya misalkan menyampaikan informasi seperti saya sekarang, menyampaikan pembelajaran materi begitu ya. Ada satu tujuan tertentu. Misalkan tujuan lainnya ada transaksi jual beli misalkan, atau kemudian ada sebuah kerjasama yang ingin dicapai. Nah, tergantung tujuannya seperti apa. Selanjutnya, aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi. Yang pertama adalah ruang, merupakan di mana terjadinya interaksi sosial tersebut. Misalnya, interaksi yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak, anak dengan anak, interaksi di sekolah antara teman dengan teman, siswa dengan kepala sekolah, guru dan karyawan. Kemudian interaksi di masyarakat antara teman sebaya dan dengan orang tua yang lebih tua. Selanjutnya waktu, yaitu aturan tentang kapan interaksi sosial itu terjadi. Misalnya interaksi dulu dan sekarang. Kemudian selanjutnya gerak dan sikap tubuh. Dalam interaksi sosial, orang lain membaca perilaku kita selain kata-kata yang kita ucapkan, karena dalam interaksi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Dengan menggunakan gerak dan sikap tubuh seperti mengangkat bahu, menggelengkan kepala, mengacungkan ibu jari, mengangkat bahu,
dan lain sebagainya. Nah, baik, cukup sekian untuk materi awalan interaksi sosial ini. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe channel saya supaya kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.